Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak mau absen dulu. Di sini kelas PS1A di sini Fauzani. Hadir. Ya, Zikri. Ya. Udah ya. Walaupun tidak semua hadir, tapi mudah-mudahan kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan tetap terus semangat. Mari alangkah baiknya jika kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, Bapak persilakan kepada KM-nya untuk memulai pembelajaran. Silakan, pilih. Sebelum belajar kita berdoa di dalam dimulai. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, coba perhatikan hari ini apa yang akan kita pelajari adalah tentang ini. Apa yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang ijtihad, baik itu secara pengertiannya, apa yang dimaksud dengan ijtihad. Nah, nanti akan dibahas. Kemudian juga fungsi dan kedudukan ijtihad itu untuk apa? Bapak mau cerita dulu nih, karena kita berbicara tentang ijtihad dan yang namanya ijtihad itu adalah bersungguh-sungguh secara bahasa dan secara istilah adalah membuat sebuah solusi dari permasalahan yang belum pernah ada pada zaman Nabi. Kan kalau zaman Nabi ketika ada masalah orang-orang bertanya kepada siapa? Pada zaman Nabi ketika ada masalah orang-orang bertanya kepada Nabi dan jawaban Nabi pasti benar, pasti betul. Nah, kalau zaman sekarang Nabinya sudah tidak ada, sementara sumber hukum Islam itu seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, yang pertama ada Al-Quran, kedua hadis. Maka ketika zaman sekarang terjadi masalah-masalah dalam agama, yang digunakan adalah sumber hukum ketiga. Nah, sebelum kita masuk, mari kita saksikan dulu video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah inspiratif Imam Al-Madhab. Barusan kita telah mendengarkan kisah inspiratif dari 4 imam madhab itu yang kita tahu bahwa dalam bidang fikih keempat imam. Nah, selanjutnya adalah kita akan memperhatikan video ini di mana dalam video ini akan ada sebuah masalah di mana masalah itu nanti kita harus memikirkan apa ya? Pertama, apa yang menjadi masalahnya, kedua, apa yang menjadi penyebabnya, ketiga, apa yang menjadi solusinya gitu. Nah, mari kita perhatikan videonya. Imam Sunnah Jamaah ingin bertanya dengan seorang akhwat yang masih bermanfaat sama Al-Sunnah Jamaah. Oh sama. Silakan buat satu buah pertanyaan yang berkaitan dengan video. Apa sih pertanyaannya dalam video ini yang telah diamati? Nah, ditulisnya di mana? Silakan tulisnya ini di Google formulir yang telah Bapak bagikan. KM udah Bapak bagikan belum? Oh, udah. Ya, silakan KM, silakan dibagikan Google formulirnya kepada teman-teman yang lain. Silakan dibikin pertanyaannya.
Sudah? Kita bikin pertanyaannya. Sekarang masing-masing orang di sini sudah punya pertanyaannya. Nah, sekarang kita bikin kelompok. Seperti biasa, seperti minggu kemarin kita juga bikin kelompok. Sekarang juga kita bikin kelompok dan seperti biasa juga kelompoknya akan kita acak kembali agar kita bisa bekerja sama dengan siapapun itu. Ini kita akan menggunakan aplikasi ini. Kelompok pertama, Rehan. Oke, satu orang kelompok pertama, Rehan. Terus kelompok pertama, satu lagi. Dapat. Oke, dapat. Masih kelompok pertama, 2 orang ya. Terus oke, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Udah semua dapat di bagian kelompok? Oke. Di layar ini ada 2 link yang telah Bapak bagikan kepada KF. Link ini merupakan sumber materi tentang pembelajaran inspirasi. Silakan kalian pelajari, kemudian hubungkan dengan masalah yang tadi, masalah yang telah kalian tulis melalui pengamatan video yang telah kalian saksikan tadi. Silakan ini dipelajari dulu. Masing-masing sudah punya pemahaman sendiri tentang apa yang dibacanya barusan. Nah, sekarang tugasnya, baru kita masuk ke tugas kelompok. Kan kalau dari tadi kita bikin pertanyaan untuk diri sendiri, terus lagi membaca untuk diri sendiri. Nah, sekarang kita akan menuju ke tugas kelompok. Pertama, tugasnya adalah memilih pertanyaan. Tadi kan masing-masing sudah memilih pertanyaan nih orang-orangnya. 1 orang 1 pertanyaan. Sekarang seperti minggu kemarin juga, sekarang silakan dipilih mana pertanyaan terbaik di kelompoknya masing-masing, kemudian itu yang diangkat menjadi masalah. Dan silakan dipilih mana pertanyaannya yang mana, kemudian masalahnya, penyebabnya itu apa, kemudian solusinya itu seperti apa. Nanti diketikkan di Google Formulir yang tadi. Kalau yang pertanyaan atasnya adalah pertanyaan untuk pribadi masing-masing, yang bawahnya ada pertanyaan yang dipilih. Nah, itu silakan disepakati. Oh, ini ditulis dulu di sini ya, nanti di ini biar lebih gampang. Oke, gampang. Silakan. Boleh, ini bagus. Nanti cantik, berarti opatannya untuk presentasi ke depan karena gini. Oke, karena itu laki-laki perempuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang ijtihad. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siska Andraini. Perkenalkan, nama saya Kadul Lestari. Perkenalkan, nama saya Andraini. Perkenalkan, nama saya
masing-masing pernah tahu dasar atau dalil yang lebih. Sudah? Oke. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Sebelum tutup sama kelompoknya, ada yang mau nanya atau punya enggak atau apa? Enggak ada? Cukup? Cukup siap? Oke, kalau cukup silakan ditutup. Ya. Cukup sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum lanjut ke kelompok selanjutnya, Bapak sedikit tambahkan ya bahwa tadi kan disebutkan bahwa penyebabnya adalah terjadi perbedaan pemahaman dalam memahami Al-Quran dan hadis. Itu betul, tapi bisa lebih ditambahkan dengan gini. Mengapa terjadi pemahaman perbedaan kepada Al-Quran dan hadis? Apakah boleh kita artinya terjadi perbedaan pemahaman dalam Al-Quran dan hadis itu juga didasari oleh ilmu-ilmu yang lain. Oke, seperti itu. Untuk silakan kelompok selanjutnya. Kita udah mulai terbiasa dengan pembelajaran seperti ini. Mudah-mudahan kedepannya juga kemampuan berpikir kita semakin bertingkat, semakin meningkat ya. Nah, sebelum kita masuk kepada penutup karena pembelajaran telah selesai. Nah, Bapak yang di sini ada 2 evaluasi dulu yang harus dilakukan. Pertama adalah penilaian sikap, kedua penilaian pengetahuan. Silakan yang penilaian pengetahuan biasa kita mengerjakan soal PG 5 soal. Silakan dibuka di HP masing-masing. Jangan lupa juga penilaian sikapnya diisi. Kalau minggu kemarin penilaian sikap adalah tentang tanggung jawab, hari ini penilaian sikapnya tentang disiplin. Kita semua? Ya, alhamdulillah. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Kesimpulan pertama adalah tentang pengertian ijtihad itu sendiri. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ijtihad secara bahasa artinya sungguh-sungguh. Kalau secara istilah, ijtihad itu menyelesaikan masalah yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Menyelesaikan masalah yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, artinya masalah itu benar-benar baru, tidak ada di zaman Rasul, tidak ada di zaman Nabi. Oke, kedua adalah tentang kedudukan ijtihad. Siapa yang mau? Oke, silakan Kipli. Kedudukan ijtihad dari Al-Quran kedua, hadis ketiga. Ijtihad. Oke, kedudukannya adalah sumber hukum Islam yang ketiga. Dan yang terakhir nih, bentuk-bentuk ijtihad. Ada yang bisa kasih contoh-contohnya? Oke, silakan Cindy. Contohnya adalah ijtihad, ijma, qiyas. Ijma dan qiyas. Pernah dibahas ijma itu artinya kumpulan. Kita sering mendengar ada sidang isbat penentuan 1 Ramadan, sidang isbat penentuan 1 Syawal, itu dinamakan dengan ijma. Kalau qiyas membandingkan satu masalah yang pernah terjadi di zaman. Alhamdulillah, untuk pembelajaran minggu depan karena materi tentang sumber hukum Islam sudah selesai, maka minggu depan saatnya kita untuk ulangan. Nah, dipersiapkan ya 3 materi yang akan diulangan: Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Silakan dipersiapkan di rumah masing-masing dengan sebaik-baiknya. Oke, pembelajaran hari ini akhirnya telah selesai, dan untuk menutup pembelajaran silakan dipimpin kembali sama Kak Enyo